ngapain? Darul Quran itu. Orangnya nggak ada ya, Bu? Kalau rumah tafis, yang rumah tafis di sana tuh? Iya, yang ini depan ini. Iya, yang buat itu dari Darul Quran itu kan? Nggak ada itu, emang kosong toh dulu. Dulu itu kan diisi sama yang dulu katanya kok udah diwakafkan sama. Udah wakafkan. Yang tahfiz itu. Mbak. Itu udah selesai kan angkatan terakhir itu. Ini udah kosong dua periode ya. Pernah ke Kota Pati, katanya WS buka sebentar, sepi terus tutup. Baru tahu kalau WS maksudnya warung steak punya Yusuf Mansur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, subscriber Cahaya Islam, ataupun kepada kalian teman-teman yang baru mengunjungi channel ini. Berikut ini adalah video penelusuran kami ke salah satu PPPA Darul Quran Yusuf Mansur di Jalan Candi Winangun, Sleman, Yogyakarta, teman-teman. Dan setelah kemudian kami sampai di titik lokasi, di situ memang ada banner dari PPPA Darul Quran. Di sana juga ada bangunannya, ada gedungnya. Dan setelah kemudian Pak Darso Arif melihat ternyata itu tutup, dan kemudian kami melanjutkan untuk kemudian menanya kepada warga sekitar mengenai kenapa ditutup dan kondisinya, apakah itu liburan atau bagaimana. Warga sekitar mengatakan bahwa itu sudah tutup selama 1 tahun, teman-teman. Ini lagi-lagi fakta mengejutkan bahwa sebuah pesantren Darul Quran milik Yusuf Mansur ini tutup, teman-teman. Dan dari 3 lokasi yang kami datangi, yaitu di Sorosutan dan kemudian di Jalan Candi Winangun ini, itu semuanya 3 lokasi tersebut tutup, teman-teman. Yang paling parah itu di Sorosutan, bahkan alamat terakhirnya pun sudah berganti sudah berganti menjadi sebuah usaha, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke sana, saya akan bacakan komentar-komentar menarik dari netizen, teman-teman. Nanti juga saya akan tampilkan video penelusuran kami, bagaimana obrolan kami dengan warga, wawancara Pak Darso dengan warga, informasi mengenai Darul Quran tersebut. Saya akan bacakan dulu beberapa komentar mengenai warung steak and steak ini, teman-teman. Dari Bahrulim, bukan hanya warung steak and steak sebagai tempat money laundry si Ucup, tapi semua bisnisnya adalah tempat menyalurkan uang sedekah yang dikumpulkan, dicuci keluarnya menjadi uang hasil usaha. Saya juga sudah menduga seperti ini selama ini, teman-teman. Karena contohnya tadi, teman-teman, yang saya sebutkan, Darul Quran, PPPA Darul Quran yang kami kunjungi di Jalan Candi Winangun tersebut, itu kenapa bisa tutup? Padahal seperti teman-teman ketahui, sedekah yang digalang oleh Yusuf Mansur itu sangat masif dan sangat banyak sekali di waktu lalu, teman-teman. Saya tidak tahu sekarang apakah Yusuf Mansur masih masih menggalang sedekah atau bagaimana, saya tidak paham. Yang jelas beberapa video yang lalu itu Yusuf Mansur sangat masif sekali. Di mana-mana dia ceramah, di situ ada penggalangan sedekah gitu. Dan kita tidak tahu gitu kemana aliran sedekah itu kemudian berakhir gitu. Apakah ke PPPA-nya dia atau kemana, kita tidak tahu. Yang jelas kalau misalkan aliran sedekah itu masuk ke PPPA-nya, tidak seperti yang dikomentari oleh Bahrul ini bahwa itu money laundry kemudian menjadi usaha. Kalau misalkan benar-benar menyalur ke pesantren, itu harusnya tidak, walaupun mungkin ada kita temui daku yang tutup, tapi tidak semasif ini, tidak sebanyak ini daku yang tutup gitu. Harusnya tidak ada pesantren yang tutup kalau misalkan sedekah itu benar-benar dialirkan ke tempat yang semestinya gitu. Tapi kan ini dari hasil penelusuran Pak Darso sampai detik ini, itu banyak sekali daku yang tutup, teman-teman. Banyak sekali Darul Quran yang tutup. Ini kan ada hubungannya, makanya kemudian saya bacakan komentar ini gitu. Bukan hanya warung steak and steak sebagai tempat money laundry si Ucup, tapi semua bisnisnya adalah tempat menyalurkan uang sedekah yang dikumpulin, dicuci, keluarnya menjadi uang hasil usaha. Kan ini juga saya pernah bahas, kenapa ketika Yusuf Mansur ditanya oleh Hotman Paris, di acara Hotman Paris, itu dia kebingungan menjawab dari mana usahanya dimulai gitu. Jadi kekayaan Bapak itu akhirnya sumbernya dari apa? Dari bisnisnya itu dari mana? Iya, bisnis asli. Kita ada bisnis food, ada beverage, ada hotel, ada travel. Sumbernya dari mana dulu duitnya? Ya sumber halal lah. Misalkan halalnya dari mana? Ya kayak Wirda, putri saya. Dia jualan kosmetik. Hah? Anak sekecil aja transaksinya udah lumayan. Nah, saya dari situ ada.
Ada aja bang, orang kalau ahli sedekah bang, kalau dia rajin ngeluarin duit buat orang lain, percaya omongan saya, itu ada aja rezekinya. Kebuka pintu-pintu berkah. Cuman digoncengin naik motor doang dapat duit. Kan saya pernah katakan, kalau misalkan orang yang benar-benar pengusaha dari nol, yang memang dia membangun bisnisnya itu, harusnya dia bisa jelasin dari mana modal dia dapat, dari usaha apa dia mulai. Tapi Yusuf Mansur kebingungan menjawab itu, teman-teman. Ini kemudian saya ketawa gitu. Jangan-jangan ini memang seperti apa yang diduga selama ini, bahwa Yusuf Mansur mencuci uang sedekah, mencuci uang investor, lalu kemudian menjadikannya itu usaha pribadinya gitu. Ini jangan-jangan benar gitu loh. Karena kok ada pengusaha, orang kaya ditanya usahanya apa, bingung jawabnya gitu, teman-teman. Warung Ucup Mansur rasa tipu-tipu, rasa tipu menipu. Warung stik memang banyakan sepi, bebeknya yang rame. Bebek ini bebek Haji Slamet ya. Ini kita boikot, teman-teman. Jadi boikot warung stik and stick, boikot warung bebek Haji Slamet. Warung stik and stick di Bekasi juga sepi, nggak ada pengunjungnya. Pernah ke Kota Pati, katanya WS buka sebentar, sepi terus tutup. Baru tahu kalau WS maksudnya warung stik punya Yusuf Mansur. Kenapa kami suarakan untuk terus memboikot warung stik and stick, teman-teman? Karena bagi kami ini adalah bentuk perlawanan. Terus yang kedua, kalau memang pernyataan Yusuf Mansur ini yang mengatakan bahwa menolkan omset di warung stick and stick untuk kemudian operasional pesantren, ini tidak terbukti, teman-teman, dan tidak mendasar sama sekali. Itu hanya ocehan belaka gitu. Kok bisa kalau misalkan dia katakan itu benar, tapi kok bisa banyak daku yang tutup gitu? Kok bisa banyak daku yang pindah sampai kemudian tidak jelas kemana pindahnya gitu? Kan ini satu keanehan gitu, satu keanehan. Dan kalau memang Yusuf Mansur masih punya lahan bisnis warung stick and stick yang itu diduga, di mana itu diduga omsetnya bisa mencapai 5 miliar, teman-teman, per bulan. Omset Yusuf Mansur ini nggak main-main. Itu harusnya sebagai orang yang sering kemudian menggembar-gemborkan yang namanya saling berbagi, memberi, nolkan rekening, nolkan aset, kasih ini, kasih itu, harusnya kan ini selesai, teman-teman. Tidak kemudian para orang-orang yang sudah mempercayakan uangnya karena Yusuf Mansur ini, yang kemudian sekarang menjadi korban, itu harus pontang-panting bolak-balik ke pengadilan hanya untuk menuntut haknya gitu. Harusnya kan secara kekeluargaan dikembalikan oleh Yusuf Mansur hak-hak mereka ini, maka bisa selesai dengan cepat gitu. Kan korban ini banyak, teman-teman. Kemarin yang saya bacakan beritanya, itu putusan dari kasus Ibu Ilis. Sementara Ibu Ilis ini satu dari ratusan orang yang merasa dirugikan gitu, dari korban investasi batu bara, teman-teman. Yang mana jelas-jelas di sana Yusuf Mansur sebagai komisaris dari PT Adi Partner Perkasa. PT Adi Partner Perkasa ini adalah PT yang diduga kuat terlibat dengan pengelolaan investasi batu bara yang diduga kuat bodong ini, teman-teman. Di sana ada Adiansa, ada PT Adi Partner Perkasa, ada BMT Darussalam, Yusuf Mansur, dan turut tergugat itu Darul Quran gitu. Darul Quran. Karena menurut penuturan para korban, dan Pak Zaini Musaf mengatakan bahwa Darul Quran juga ikut menerima bagian dari investasi para investor ini, teman-teman. Makanya kenapa sekali lagi saya katakan kenapa kami boikot warung stick and stick dan juga bebek goreng Haji Slamet ini, karena kuat alasan kami bahwa Yusuf Mansur terlibat di sana, Yusuf Mansur bergabung dalam bisnis tersebut. Tapi mengapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak menunjukkan itikat baiknya untuk kemudian bertanggung jawab? Bahkan Yusuf Mansur mengelola warung stick and stick mengatakan menolkan omsetnya di sana untuk operasional pesantren-pesantren. Kenyataannya tidak, teman-teman. Kenyataannya warung stick and stick terus berkembang, tapi Darul Quran, pesantren Darul Quran, pesantren PPPA Darul Quran milik Yusuf Mansur ini, sepanjang yang kami telusuri sampai yang terakhir ini Jalan Candi Winangun ini tutup, teman-teman. Ini kondisi yang sangat miris sekali. Maka sekali lagi saya katakan tidaklah berlebihan ketika kami kemudian mengatakan bahwa boykot warung stick and stick Yusuf Mansur. Khalid Al-Walid, see you in the next videos.
Mas, duluan mana Mas di sini sama rumah itu? Duluan itu, Pak. Duluan itu? Iya. Masnya udah berapa lama di sini, Mas? Di sini 6 tahun. Masnya udah 6 tahun? Iya. Duluan dia? Iya. Nah, 6 tahun sini ada kegiatan nggak rumah itu, Mas? Pernah ada kegiatan. Pernah? Ngaji. Ngaji anak-anak? Bukan anak-anak, malah kayak lebih ke anak kampus. Anak kampus? Iya. Terus sekarang kosong? Kosong. Udah lama kosongnya? 3 bulanan apa ya? 3 bulanan loh. Tadinya Tapi apa? ada juga kadang yang kesini tapi nggak tiap hari. Oh, itu kosong itu nggak ada apa-apa kok, Dok. Banyak debunya. Kosong. Tahu nggak yang punya rumah siapa? Nggak tahu. PRT-nya membantu saya. Ada nomornya kalau PT-nya. Di mana rumahnya, Mas? Dari Jakarta. Mau tanya soal rumah tahfiz itu, saya tanya PRT, katanya PRT nggak tahu, Pak Madian yang tahu. Rumah tahfiz. Ini loh, Darul Quran itu. Orangnya nggak ada ya, Bu? Kalau rumah tahfiz, yang rumah tahfiz di sana tuh? Iya, yang ini depan ini. Iya, yang buat itu dari Darul Quran itu? Nggak ada itu, emang kosong tuh dulu. Dulu itu kan diisi sama yang pertama kan Pak Yahid yang ngisi. Pak Yahid? Iya, Pak Ustadz itu. Terus itu kata habis itu kok udah diganti lagi sama siapa ya gitu. Terus sekarang udah kosong agak lama. Nggak ada anak-anak ngaji? Nggak ada. Terus mulai nggak ada orang ke sejak kapan, Bu? Ya udah lama sih Pak itu. Ada setahun, 2 tahun? Kalau kosong itu setahun Pak ya. Ibu ini loh yang paling ini. Tak temuin apa? Iya, saya gitu. Kosong bener ya, Bu? Kayaknya Pak, iya. Bu, yang punya rumah itu siapa, Bu? Yang rumahnya asli? Yang dulu katanya kok udah diwakafkan sama. Udah wakafkan. Yang tahfiz itu? Itu udah selesai kan angkatan terakhir itu. Ini udah kosong dua periode ya? Cuma periode? 2 apa 3 ya? Loh, pindahnya kemana nggak tahu, Bu? Oh, masih yang di sini tuh masih ini yang biasa kesini masih ada satu yang bisa tidur di sini. Tidur aja, tapi kegiatan ngaji udah nggak ada? Udah nggak ada, udah. Pindah kemana juga nggak ada? Kan yang di sini tuh kan biasa di sini kan biasanya daftar kan, daftar dulu. Terus kayaknya sekarang udah ini. Udah nggak ada? Udah nggak ada. Oh. Jadi pengurusnya yang di sini tuh di bawah, yang di Nitikan. Oh, Nitikan. Ya, nah. Saya dari Nitikan, nggak ada juga. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sing paling banyak itu terakhir sing kehabisan air itu ya Mbak Nati itu terakhir banyak ya itu ya. Saya kesurupan barangkali. Saya Oh, iya, itu yang kan itu pas awal-awal. Ayo, yang itu yang awal-awal. Ya. Tapi kan terus dipindahkan ke Nitikan. Tegal. Soalnya kan Tegal kan juga buka ini kan katanya. Tegal, Kabupaten Jawa Tengah. Ah, ya. Terus kayak pindah di situ sekalian. Ustadz-ustadznya kayo. Kalian ustadznya sama keluarganya kan udah beristri kan, Iya. kan ustadznya tuh Iya. pindah ke Tegal itu yang angkatan setelah Pak Yazid toh. Setelah Pak Yazid. Benar. Kalau benar-benar tutup itu kapan, Bu? Itu tuh pokoknya ini ya. udah berapa? Kan biasanya kan itu 3 bulan sekali. Tiap Iya. 3 bulan sekali kan ganti santri. Ya kan Iya. kataman gitu. Terus 3 apa 4 ya? Sing angkat ya. Terakhir kali. Mamak murano kae lho. Ya terakhir nyuciin semuanya tuh. Waktu ibu nyuciin pakaian mereka. Itu. Kan kalau tiap habis khataman itu kan, terus nanti ganti santri. Biasanya kan semua karpet, terus apa itu yang busa. Sejadah. Sarungnya ini sarung busanya itu kan kasurnya tuh nanti dicuci semua. Nanti pas ada santri baru itu dipakai. Jadi waktu itu ibu kalau nyuci begitu siapa yang bayar? Ini dari sininya juga tuh. Dari Saya sini? biasanya berurusan sama Mbak Uswah. Oh.